Selamat sore, bos saudara semua dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan saya dari tim Naga Pago TV. Sore hari ini saya mau membagi sebuah video yang saya ambil pada tahun 2021 silam. Video ini saya ambil di Lapas kelas 2 Bajawa, di mana ke-13 terdakwa ini menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu saya tidak mau berpanjang kalimat kata-kata, kita dengar dulu keterangan yang sebenarnya dari ke-13 terdakwa ini. Jadi kalian coba cerita selama kalian ditangkap sampai di tahanan itu apa saja yang kalian alami. Jadi kami ditangkap tanggal 25 Desember malam. Yang pertama ditangkap saya sendiri, langsung dibawa ke Kapolres di Borgol. Setelah itu kami dengan beberapa anggota ke Peminangan. Di Peminangan tangkaplah si Elvin dengan Yos. Setelah itu kami tiga dibawa ke Polres lagi, turun dari Oto masuk ke Polsek. Di Polsek di sana sudah ada sekitar 30 atau 40 orang polisi. Saya turun dari Oto itu kami langsung dipukul, dikeroyok lah gitu, Disiksa begitu. Posisi tangan di borgol juga. Terus itu kami masuk ke ruang reskrim untuk diambil BAP. Diambil BAP itu juga dipukul terus dari jam 9 atau jam 10 malam sampai sekitar jam 3 atau setengah 4 pagi itu diambil keterangan, tapi sambil dipukul terus. Setelah itu sekitar jam berapa itu datang lagi Roy yang ditangkap lagi, itu dipukul juga itu. Dipukul juga sekitar sampai jam setengah 3 atau jam 4 itu ambil BAP selesai. Kami langsung dimasukkan ke sel. Kami bertiga sel terpisah, waktu itu saya, Elvin dengan Yos, sel terpisah dari Roy dengan Ian dengan Sherry. Setelah itu paginya saya dengan saudara Yos dipanggil ke ruang Polres. Sampai di atas juga kami dipukul lagi, bilang diambil keterangan. Tapi sampai di atas tidak diambil keterangan, malah kami dipukul lagi. Dipukul dengan ada penyidik yang saya tidak tahu namanya, tapi saya masih ingat jelas mukanya itu. Itu sempat suruh saya buka mulut dan dia mau buang ludah ke mulut saya. Pas saat dia mau buang, saya tutup mulut, kenanya di muka saja. Setelah itu datang lagi dua polisi yang tidak tahu namanya beserta Pak Egen juga. Itu datang tendang kami, Pak Egen juga tendang saya di hidung sampai berdarah kembali. Berdarah lagi. Setelah itu tidak bisa diambil BAP, jadi kami di situ ditendang, diinjak oleh beberapa oknum polisi di situ. Setelah itu kami balik ke Polsek lagi. Itu sudah ada beberapa teman-teman yang menyerahkan itu. Apa diantar atau diantar yang diantar oleh orang tua dari sana kampung. Itu sampai sana juga dipukul semua kami, rata-rata kami yang ditangkap itu dipukul semua. Ada bekas-bekasnya luka semua. Masih ada semua yang kami rasakan selama ini, masih ada semua. masih sakit? Masih. Selama kamu di dalam tahanan itu ada di Polsek berapa bulan yang kalian ditahan deh? 1 bulan lebih. Apa saja yang kamu alami selama di dalam? Tiap hari mereka pukul kamu atau bagaimana? 1 minggu pertama itu dipukul. Itu minta maaf, disuruh baku pegang kelamin masing-masing. Ada juga saudara Edi ini yang disuruh buka celana terus cubit kemaluannya sendiri. Pokoknya selama 1 minggu itu kami dipukul terus, dan tidak pernah kami ketemu orang tua juga. Tidak diizinkan juga. Itu awal mula sampai kalian polisi melakukan penangkapan itu kejadiannya seperti apa?
Kejadian itu waktu malam tanggal 25 itu kami ke rumah Kapolres itu. Itu karena saya dengan saudara Yakob yang dikeroyok duluan oleh oknum polisi, tapi awalnya kami tidak tahu itu polisi, kami kira anak-anak waktu kasus itu. Kalian tahu itu rumah Kapolres itu rumahnya siapa? Kami awalnya tidak tahu itu rumah Kapolres. Sebelumnya apa itu rumahnya sebenarnya itu rumah warga itu rumahnya siapa? Kurang tahu juga. Nah, tidak tahu juga ya? Ya tidak tahu. Jadi selama kalian di tahanan itu disiksa selama seminggu ya? Ya. Nah, 1 minggu pertama. Nah, selepas itu hanya bentak-bentak saja. Ada yang masih pukul-pukul juga, tapi tidak seperti yang 1 minggu awalnya. Kalian merasa apa yang dituduh soal menyangkut melakukan pelemparan itu benar atau tidak? Kalau pelemparan tidak. Tidak semua? Tidak? Tidak. Tidak. Artinya tidak ada pelemparan ya? Ya. Malam itu kalian lihat tidak tuh apa mobil sama motor tuh di halaman itu Kapolres itu ada tidak? Kalau mobil ada, tapi kalau motor kami sama sekali tidak lihat motor. Mobil tidak ada sama sekali. Mobil ada. Mobil. Ya, hanya motornya tidak ada. Mobil malam itu mobil apa? Kurang jelas juga, hanya memang Bukan hitam ya, silver malam itu. kurang perhatikan juga waktu itu malam. Oh ya. Tapi setelah itu kalian disuruh pulang ya? Iya, disuruh pulang. Nah, disuruh pulang ke rumah masing-masing. Iya. Nah, proses penangkapan itu terjadi pas kalian pulang. Iya, pas pulang itu saya langsung ditangkap sekitar gang 3 atau gang 4 itu saya langsung ditangkap di situ. Mereka tangkap apa? Apakah ada bawa serta macam surat tugas polisi? Tidak ada. Ya. Pakaian biasa semua dengan senjata. Dan senjata. Ya. Nah, pas tangkap langsung pukul juga. Ya, saya masih dia semotor langsung dipukul dengan senjata di mata bagian kanan. Ini masih ada dia punya Bekasnya. sampai sedikit ini masih ada juga di sini. Oh. Kondisi kalian sekarang ini rasa seperti apa? Ada yang masih sakit atau Ya, masih sakit. masih sakit? Ya. Coba buka luka siapa yang punya luka? Tunjuk. Yang di Coba. kepala. Apa? Jari yang bengkok mana? Yang rusuk yang buka. Rusuk itu. Ya, Itu rusuk kena tanda waktu di tendang di sana. ya di polsek. Siapa lagi yang luka coba tunjuk? Nah. Ya. Itu kena semua itu ya? Siapa lagi yang kena itu? Yang ada bekas luka. Kena api rokok mana? Yang kena api rokok? Iya. Oke. Ricky? Oke. Yakob. Oh iya, oke. Apa? Coba saya di sini ya. Mana? Sama di api rokok. Oh itu api rokok itu? Oh iya. Api rokok. Ya, ini kena senjata. Yang lain kena api rokok siapa? Apa? Gigi kan mana? Gigi itu kenapa? Kena parang. Oh itu? Kena parah ya? Iya. Jadi selama kalian di tahanan alami penyiksaan ya? Iya, penyiksaan dengan tekanan juga. Tekanan ya? Orang tua kami sampai dikatakan pelacur, kami juga bilang dilakukan oleh orang tua yang pelacur. Buka biar suaranya bagaimana? Itu pas kena tangkap malam sebelum diambil BAP kan polisi banyak itu, ada juga yang bilang orang tua kami pelacur, kami dilahirkan dari orang tua pelacur juga. Oh gitu? Ya. Cuman mukanya polisi kami tidak lihat, soalnya kami kalau mau lihat mereka bilang kami nantang jadi dipukul terus, mungkin kami hanya tunduk jadi dengar. Jadi ada bahasa begitu ya? Oke. Nah. Jadi ini kalian dituntut dengan 4 tahun, sementara kalian tidak pernah merasa melakukan itu. Nah, bukan tidak pernah merasa, tapi tidak pernah. Oke, terima kasih. Itu keterangan yang kami sempat dokumentasi pada tahun 2021 silam. Episode selanjutnya kita akan mengupas mulai proses pra-peradilan, pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi, dan bagaimana peristiwa
proses penanganan kasus ke-13 terdakwa ini yang kami alami. Ikuti terus.